Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pelajaran studi kelayakan bisnis. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang bertema aspek manajemen dan organisasi. Di sini kami dari kelompok 6 beranggota 4 mahasiswa. Yang pertama Ahmad Zainal Arifin, yang kedua Anissa Fadilah Soleha, yang ketiga Anissa Imeliana Dwi Nugrahini, yang keempat Arif. Kali ini kita akan menyampaikan materi tentang pengertian organisasi dan juga bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Secara istilah, organisasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon. Dalam bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat, bagian, anggota atau badan. Menurut KBBI, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam sekumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk organisasi. Di sini bentuk-bentuk organisasi terbagi menjadi 5, diantaranya yang pertama organisasi lini, kedua organisasi lini dan staf, ketiga organisasi fungsional, keempat organisasi lini dan fungsional, dan yang kelima organisasi komite. Bentuk-bentuk organisasi yang pertama yaitu organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pemimpin yang tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah. Jadi pada bentuk organisasi lini ini tidak ada struktur organisasi yang kompleks karena hanya ada atasan atau pemilik dengan bawahan atau pekerja saja. Organisasi lini sering dijumpai pada organisasi kecil, misalnya pada usaha perbengkelan dan kedai nasi atau warteg. Ciri dari organisasi lini yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Kedua, jumlah karyawannya sedikit. Ketiga, pemilik modal merupakan pemimpin tertinggi. Keempat, belum terdapat spesialisasi. Kelima, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Keenam, struktur organisasi sederhana dan stabil. Yang ketujuh, organisasi tipe garis biasanya terdapat pada organisasi kecil. Kedelapan, mempertahankan kedisiplinan. Kelebihan dari organisasi lini ini, yang pertama, atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. Kedua, rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar dikarenakan mereka saling mengenal. Yang ketiga, proses decision making atau pengambilan keputusan berjalan cepat. Yang keempat, disiplin dan loyalitas tinggi. Kelima, rasa saling pengertian antar anggota tinggi. Kekurangan dari organisasi lini ini, yang pertama, ada tendensi gaya kepemimpinan autokratis atau kekuasaan hanya berada pada pemilik. Yang kedua, pengembangan kreativitas karyawan terhambat. Ketiga, tujuan top manajer sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Keempat, karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Bentuk organisasi yang kedua yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf merupakan kombinasi dari bentuk organisasi lini dengan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal
dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi bentuk ini, seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Tugas para staf di sini adalah untuk membantu memberikan pemikiran, nasihat, saran, data, informasi, dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Ciri dari organisasi ini yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. Yang kedua, karyawannya banyak. Ketiga, termasuk organisasi besar. Kelebihannya yang pertama, ada pembagian tugas yang jelas. Kedua, kerjasama dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan jelas. Ketiga, pengembangan bakat segenap anggota organisasi terjamin. Keempat, staffing dilaksanakan sesuai prinsip the right man on the right place, atau menempatkan posisi seseorang sesuai dengan keahliannya. Kelima, bentuk organisasi ini fleksibel untuk diterapkan. Untuk kekurangannya yang pertama, tugas pokok orang-orang sering dinomorduakan. Kedua, proses decision making atau pengambilan keputusan berliku-liku. Ketiga, jika pertimbangan tidak terkontrol, maka sering menimbulkan nepotisme spoil system patronage atau sebuah politik yang tidak sehat di mana diberikan wewenang bagi yang telah membantu seseorang atau kelompok secara pribadi, seperti terjadi pada tim sukses. Yang keempat, persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat lainnya. 9 ini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi yang ketiga, yaitu organisasi fungsional, yang mana pengertiannya yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Organisasi fungsional sendiri memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, organisasinya kecil. Yang kedua, di dalamnya terdapat sekelompok kerja staf ahli. Yang ketiga, adanya spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, target yang hendak dicapai itu jelas dan pasti. Dan yang terakhir, pengawasan dilakukan secara ketat. Adapun kelebihannya, diantaranya yang pertama, seperti pada cirinya, yaitu programnya terarah, jelas dan tepat. Yang kedua, anggaran personalia dan sarana tepat dan sesuai. Dan yang ketiga, kenaikan pangkat pejabat fungsional itu cepat. Adapun beberapa kelebihan selanjutnya masih ada lagi. Yang selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama, pejabat fungsional itu bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. Yang kedua, pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan. Yang ketiga, inisiatif perseorangan sangat dibatasi. Dan yang keempat, sulit untuk melakukan pertukaran tugas karena terlalu memspesialisasikan dari satu bidang tertentu. Selanjutnya pada slide ke-10, saya masih membahas tentang bentuk-bentuk organisasi, yang ini yaitu bentuk-bentuk organisasi yang keempat, yang mana organisasi lini dan fungsional. Pengertiannya sendiri yaitu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak tampak adanya pembedaan tugas pokok dan bantuan. Yang kedua, spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. Yang ketiga, pembagian kerja dan wewenang tidak membedakan perbedaan tingkat eselon. Yang keempat, struktur organisasi tidak begitu kompleks, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua-ketua seksi, dan para petugas lainnya. Dan masih ada beberapa ciri selanjutnya. Kini kita membahas kelebihannya. Yang pertama, solidaritasnya tinggi. Yang kedua, disiplin tinggi. Yang ketiga, produktivitas tinggi karena spesialisasi pelaksanaan maksimum. Yang keempat, pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknis tidak dipekerjakan. Yang kelima, keputusan dapat diambil dengan baik dan tepat. Yang keenam, kecil kemungkinan penggunaan kekuasaan secara berlebih dari pimpinan. Dan yang terakhir, usaha kerjasama bawahan mudah digalang. Untuk kekurangannya pun ada beberapa. Yang pertama, kurang fleksibel dan tour of duty.
Yang kedua, spesialisasi memberikan kejenuhan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan agak lamban karena harus dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota organisasi. Yang keempat, kalau terjadi kemacetan kerja, tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab melebihi yang lain. Dan yang terakhir, para pelaksana sering bingung karena perintah datangnya tidak dari satu orang saja. Dan masih ada beberapa yang lainnya juga dari kekurangan organisasi lini dan fungsional. 5. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepemimpinan atau tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan atau board dengan pluralistik manajemen serta setiap anggotanya mempunyai wewenang yang sama. Ciri-ciri organisasi komite. 1. Pembagian tugasnya jelas dan tertentu. 2. Wewenang semua anggota sama besarnya. 3. Tugas pimpinan atau tanggung jawabnya dilaksanakan secara kolektif. 4. Pelaksana dikelompokkan berdasarkan bidang atau komisi tugas tertentu yang harus dilaksanakan dalam bentuk tugas. 5. Keputusan merupakan keputusan semua anggota. Kelebihan organisasi komite. 1. Pelaksanaan decision making berlangsung baik karena terjadi musyawarah dengan pemegang saham maupun dewan. 2. Kepemimpinan yang bersifat otokratis sangat kecil. 3. Dengan adanya law of duty, maka pengembangan karir terjamin. Kelebihan organisasi komite. 1. Proses decision making sangat lambat. 2. Biaya operasional rutin sangat tinggi. 3. Kalau ada masalah sering kali terjadi penghindaran siapa yang bertanggung jawab. Terima kasih dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.